Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Meet the VVIP dan masih bersama saya Ustadz Dasat Latif. Ya Pak Ustadz, kita lanjutkan perbincangan kita lagi tadi. Ya Pak Ustadz, kalau kita mundur lagi ke belakang, beberapa waktu lalu sempat ada kejadian yang memang cukup menghebohkan di masyarakat, yaitu adalah kejadian bom bunuh diri di depan gereja katedral di Kota Makassar. Nah itu seperti apa Ustadz tanggapannya terkait kejadian tersebut? Ya, saya tentu malu, sebab itu pas wilayah saya, tempat saya, hampir hari-harinya berdakwah. Ternyata ada bom bunuh diri. Dari sudut pandang apapun tidak bisa dibenarkan. Ya, jangankan Kota Makassar yang damai seperti itu, pada zaman perang sekalipun, ya, Rasulullah ketika mengirim pasukan untuk perang, jadi perangnya itu bukan untuk penaklukan, tapi pembebasan. Jadi Islam itu mendatangi suatu wilayah bukan untuk menaklukkan, bukan ekspansi, tetapi pembebasan dari kesyirikan, pembebasan dari perbudakan, pembebasan bagi perempuan supaya diberikan hak-hak. Nah, ketika Rasulullah mengirim pasukan, itu instruksinya, edarannya kalau kita sekarang, pertama, jangan membunuh wanita, perempuan, jangan membunuh anak-anak, jangan merusak rumah ibadah. Coba bayangkan, jangan merusak rumah ibadah, jangan merusak tanaman tumbuhan. Coba bayangkan, jangankan nyawa manusia, tumbuhan pun dilarang untuk diganggu. Kemudian kalau ada yang langsung menyerahkan diri, maka lindungi mereka, berikan mereka makan yang lebih baik daripada yang kalian makan. Itu pada saat perang. Nabi memberikan garansi, jangan ganggu perempuan, jangan ganggu anak-anak. Tawanan perang layani, kalau dia menyatakan diri kalah, lindungi dia. Kemudian jangan ganggu rumah ibadahnya. Itu pada saat perang, apalagi di Makassar yang damai. Jadi tidak ada pembenaran untuk melakukan teror depan gereja seperti itu, ya. Jadi ini teror seperti itu, bom bunuh diri, tidak ada kaitan sama sekali dengan agama apapun. Tidak bisa. Agama apapun tidak ada mengajarkan teror. Ya, kita definisi awal aja agama, definisi mendasar dari agama itu kan dari bahasa Sanskerta. Tidak, gama, kacau. Agama berarti tidak kacau. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya beragama tetapi menimbulkan kekacauan, rusak. Itu keyakinannya soal agama perlu di-download ulang, recharge, ya, perlu recovery ulang. Itu salah memilih guru. Saya selalu katakan gini, agamamu siapa gurumu. Jadi kalau dia salah memilih guru, itu sangat fatal akibatnya. Islam sudah agama paripurna, sudah agama universal dan berlaku sepanjang zaman Islamnya. Tapi pemahaman terhadap Islam ini yang kadangkala ada keliru memahami karena gurunya pun keliru. Apalagi kalau dia belajar agama melalui YouTube. Ya, maka memahami hadis dari capture, memahami ayat dari capture, tidak melihat pembahasannya, tidak melihat kajiannya secara mendalam, maka dia bisa salah memaknai atau menafsirkan hadis ataupun ayat. Iya, Ustadz, tapi kalau kita melihat lagi-lagi memang oknum-oknum ini yang sering mengatasnamakan jihad seperti itu ya, sehingga memang agama tertentu menjadi dipandang negatif baik dari agama lain, dan ini juga terjadi di berbagai negara. Nah, Ustadz sendiri sebagai umat Muslim menanggapi hal tersebut seperti apa, Ustadz? Itu bukan jihad, Mbak, jahat. Bukan jihad, jahat. Jihad itu adalah memaksimalkan potensi diri untuk sebuah kebaikan. Jihad yang paling mendasar di Indonesia adalah penegakan keadilan. Itu secara menyeluruh. Ya, kalau jihad dalam sebuah rumah tangga adalah jihad yang paling utama, perbaiki ekonomi dan pendidikan anak-anak kita. Ya, kalau anak-anak kita masih jauh dari akhlakul karimah,
Anak-anak kita mau bayar sekolah tapi tidak punya duit, maka jihad kita cari nafkah deh dengan baik. Ya, didik deh anakmu dengan baik, itu jihad. Istri kita masih suka bertetangga gosip, masih suka cerita kejelekan orang, jihadnya suami, didik deh itu istrimu dengan baik. Jadi jangan salah paham, jihad, puncaknya jihad itu adalah pengendalian hawa nafsu. Jadi bukan jihad itu selalu identik dengan panah, identik dengan parang, identik dengan perang, bukan ya. Jihad itu suatu ketika Rasulullah pulang dari perang Uhud, perang yang sangat besar waktu itu. Lalu Nabi menyampaikan kepada kawan-kawan, baru saja kita menyelesaikan perang yang kecil dan akan menghadapi perang yang sangat besar. Seluruh sahabat kaget, ya Rasulullah, masih ada ke perang yang lebih besar dari ini? Ada. Apa gerangan? Mengendalikan hawa nafsu. Itulah jihad. Jadi ya adik-adik mahasiswa, jihad kalian adalah menuntut ilmu. Ya, jihad kalian adalah taklukkan masa depanmu. Cewek-cewek, jihadmu adalah apa? Segera terima lamaran pacarmu, jangan terlalu lama-lama pacaran. Itu semua jihad. Yang sampai 3 tahun pacaran tidak dilamar-lamar. Jihadnya adalah yakinkan calon suami segera melamar. Gitu ya. Jadi jihad itu bukan jihad tapi jahat. Baik, ya. Jihad tapi jahat. Nah, tapi kali ini cukup berbeda, Ustadz. Kali ini oknum-oknum teroris tersebut justru terlihat menyasar kaum-kaum intelektual, karena kita tahu pelakunya pada waktu itu adalah seorang mahasiswa dan perempuan juga seperti itu. Nah, ini menurut Ustadz seperti apa? Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Ya, Mbak, ada hasil riset yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh BNPT, bahwa ternyata dari jenis kelamin ya, wanita, perempuan, jumlahnya yang terpapar isu radikalisme dan terorisme itu 50,3%, lebih banyak dari laki-laki. Ternyata kenapa? Karena ini orang-orang yang cuci otak, yang kampanye-kampanye tentang radikalisme, kekerasan ini, mereka menyasar kaum perempuan karena perempuan itu sangat gampang diyakinkan karena perasaan. Dan hasil riset itu yang saya baca di situ dari BNPT itu, mereka dipapar isu radikalisme itu dari medsos. Dan itu jam-jamnya perempuan banyak bermedsos itu dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Nah, ketika dia lagi galau, tidak ada kegiatannya, suaminya sudah pada pergi kerja, atau karena dia tidak ada kuliah, tidak ada kegiatan, mau keluar rumah takut, maka dia berselancarlah di medsos. Ya, di medsos dia dapatlah informasi yang menyesatkan, maka dia sangat gampang terpapar oleh konten-konten radikalisme. Maka semua kita wajib untuk melawan. Dengan cara apa? Dengan menampilkan, membuat konten-konten yang terutama orang Islam, konten-konten yang rahmatan lil alamin. Tapi sesungguhnya, Mbak, melawan terorisme itu, melawan radikalisme itu, bukan dengan menembaki mereka, tetapi melawannya juga dengan ideologi, melawannya juga dengan mengkampanyekan dakwah-dakwah yang rahmatan lil alamin. Ya, pemerintah harus merangkul ormas-ormas Islam, ya, selegram dakwah-dakwah yang rahmatan lil alamin, untuk mereka dibantu, diberikan informasi-informasi, ya, sebab informasi-informasi tentang bahayanya isu-isu terorisme. Kemudian netizen juga, ya, pengguna media sosial, ketika ada kasus seperti itu, mari stop, jangan ikut menyebarkan berita, konten, gambar, foto yang mengandung konten-konten teror. Karena semakin beredar di medsos, semakin berhasil mereka menteror. Namanya teror. Jadi semakin beredarlah itu yang pecah belah badannya, terpisah kepalanya, maka semakin berhasil dia. Karena teror, namanya teror, menteror. Maka sebaiknya isu-isu apa itu, konten-konten yang bisa melahirkan teror, kita hentikan di handphone, jangan malah ikut sebarkan. Karena sebenarnya oknum ini fokusnya adalah untuk menakut-nakuti juga ya, seperti itu ya Pak Ustadz ya. Iya. Baik.